Kenapa Iran bisa sepintar itu? Sepintar itu. Kita lihat dulu definisi pintar. Pintar itu rata-rata disematkan kepada seseorang, seorang manusia. Bisa juga dengan ke binatang, tapi sesuai dengan levelnya. Pintar dalam arti kata manusia, bahwa seorang yang pintar itu tahu akibat dari perbuatan dia. Jadi kalau ada sebuah perbuatan, sesuatu tindakan, pasti dia tahu, bisa memperkirakan akibat dari tindakannya tersebut. Contohnya, misalnya ada sebuah batu. Orang pintar tahu batu itu keras. Kalau dihantamkan ke kening dia, bisa-bisa kening dia itu bengkak ataupun pecah. Kalau orang bodoh tidak tahu dia bahwa batu itu keras. Batu itu dianggapnya biasa-biasa saja. Kalau dihantamkan ke kening dia tidak tahu efek akibat daripada perbuatannya tersebut. Itu yang didefinisikan dengan pintar. Kalau sebuah negara seperti Iran, kenapa kita katakan pintar? Ya, dia pintar sekarang, tidak mau menyerah kepada Amerika dan Israel. Kenapa begitu? Dia sudah bercermin dengan Irak, Libya, dan Suriah, di mana pada waktu itu Saddam kan menduduki Kuwait. Pada waktu menduduki Kuwait itu, Amerika mengatakan kepada Saddam, kalian tidak akan diserang, Saddam tidak akan diserang kalau menarik pasukannya dari Kuwait. Apa yang terjadi sesudah itu? Begitu ditariknya pasukan oleh Saddam, Saddam dihabisi, ditangkap, dan digantung oleh Amerika. Artinya Saddam tidak bisa memperkirakan tindakan dia setelah itu. Kalau dia menyerah kepada Amerika, toh juga akan dihukum mati. Iran menyatakan seperti itu. Kalaupun dia menyerah sekarang, gencatan senjata atau apapun ceritanya, nasibnya akan sama nantinya. Lebih bagus dia tidak menyerah, mempertahankan diri sampai mati. Itu namanya orang pintar. Dia pasti tahu, dia mengerti, memprediksi apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Walaupun dia menyerah, semenyerah-menyerahnya. Mereka akan menangkap, menghabisi, tetap membunuh pemimpin-pemimpinnya, tetap akan mengambil minyak-minyaknya. Itu artinya pintar di sini. Tapi pertanyaan kita, kenapa Iran sepintar itu? Apakah di Iran itu ada MBG? Tidak. Rasa-rasanya di Iran itu tidak ada MBG. Karena MBG itu menurut sebuah negara itu adalah untuk menambah kecerdasan anak-anak, di mana dia tidak bisa makan siang karena tidak punya uang, kemudian diberikan makan siang sehingga dia lebih fokus belajar. Bahkan MBG itu menurut sebuah surveinya mengatakan itu juga menciptakan lapangan kerja, di mana ada 1 juta orang yang terlibat dalam penyediaan makan bergizi gratis. Tidak ada MBG di Iran, kok bisa mereka pintar? Oh, katanya begini, kalau di negara Konoha itu orang-orang miskin itu rata-rata bodoh. Kenapa mereka bodoh? Karena tidak bisa mensekolahkan anaknya, tidak bisa memberikan gizi yang baik kepada anaknya. Akhirnya anak-anak itu generasi-generasi berikutnya itu bodoh-bodoh. Apakah seperti itu? Apakah di Iran itu hanya pemimpin-pemimpinnya yang pintar saat ini? Tidak juga. Karena pemimpin yang pintar itu pasti lahir dari rakyatnya yang pintar-pintar. Tidak mungkin rakyat yang pintar-pintar itu memilih pemimpin yang bodoh-bodoh. Kalau rakyat yang bodoh, bisa dipastikan memilih pemimpin yang bodoh, atau satu lagi bisa pemimpin yang licik yang bisa membodoh-bodohi rakyatnya. Iran sepertinya tidak seperti itu, tidak seperti Amerika, di mana Trump ini sudah diingatkan oleh orang tuanya kemarin itu, ibunya bernama Ivana. Saya berharap agar Trump ini tidak masuk ke dunia politik. Kenapa? Kata jurnalis bertanya. Karena Trump ini sebenarnya adalah sebuah bencana kalau sempat dia masuk ke politik. Bencana berarti ini bodoh, orang bodoh. Karena kalau dipilih menjadi presiden Amerika, pasti kepentingannya adalah kepentingan Amerika. Semuanya yang dilakukan dia untuk kepentingan rakyatnya. Namun sekarang rakyat Amerika berdemo, mereka menyatakan dirinya sudah salah pilih kepada Trump. Ternyata dia bukan American first. Itu semboyan Amerika, Amerika yang pertama. Apapun terjadi, Amerika dulu yang pertama, tapi rupanya tidak. Sekarang ini kepentingan Trump itu, Trump mengatakan begini, bukan American first lagi, first, tapi Israel first. Ini terasa sekali rakyat Amerika itu ditipu-tipu. Kalau dikatakan rakyat Amerika itu bodoh, nanti mereka tersinggung. Tapi kenyataannya memang bisa dibodohi oleh orang licik seperti Trump, kan begitu. Dan apalagi Arab Saudi. Trump sendiri yang dianggap bodoh, licik oleh rakyat Amerika, mengatakan MBS siapa Muhammad bin Salman yang sekarang ini menjadi raja, pangeran Arab Saudi itu dikatakan oleh Trump, kerjanya si MBS ini hanya mencium pantat saya. Artinya dibodoh-bodohi dia. Artinya yang lebih spesifik, MBS ini lebih bodoh dari Trump. Ada juga kemarin itu yang disuruh pegang map oleh Trump, kan? Apakah yang pegang map ini bodoh? Yang jelas kalau Arab Saudi itu kalau pemimpinnya bodoh, itu bukan rakyatnya bodoh, karena pemimpin dia tidak dipilih. Berbeda dengan Amerika, rakyatnya memilih pemimpinnya.
Kalau yang pegang map, kita juga memilih pemimpin kita rasa-rasanya kemarin itu. Apakah kita ini bodoh memilih pemimpin yang enggak? Kita teruskan, kita masuk ke masalahnya. Nanti bingung kita kan, masa kita menganggap diri kita ini bodoh atau kita ditipu-tipu seperti rakyat Amerika. Kenapa rakyat Iran itu atau negara Iran itu pintar sekarang ini? Bisa dia memprediksi tindakan Trump ini. Kalau seandainya pun menyerah, dibunuh pun pemimpin dia, kemudian dia menyerah, artinya resikonya lebih buruk daripada dia dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak bisa kita menyerah. Kita harus melawan sampai titik darah penghabisan, sehancur-hancurnya, atau kalau yang lebih pintarnya lagi, kita harus menang melawan Amerika dan Israel. Kenyataannya mereka memang sudah menang saat ini. Pertanyaannya, kenapa bisa negara yang katanya diembargo sampai setengah abad, kok bisa pintar-pintar seluruhnya rakyat dengan pemimpinnya? Tidak seperti di negara lain yang merasa tertipu. Oh, rupanya data menunjukkan begini. Sejak 1979, sejak Ayatollah Khomeini mengambil alih kekuasaan yang diusung oleh mahasiswa di Iran. Mahasiswa berarti orang-orang yang pintar di Iran mengusung Ayatollah Khomeini ini untuk jadi pemimpin mereka yang tujuannya ujung-ujungnya sepertinya ingin mencerdaskan bangsa. Seperti pembukaan undang-undang kita juga mengatakan itu. Dibentuknya pemerintahan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia. Begitu juga Iran. Jadi Ayatollah Khomeini ini diangkat untuk mensejahterakan, mencerdaskan, melindungi. Karena pada waktu Shah Reza Pahlavi itu menjadi raja atau Shah di Iran itu berbentuk kerajaan, ternyata di situ korupsi besar-besaran, kemudian hasil alam minyak mereka itu diberikan kepada Amerika. Dulunya sempat ada seorang Perdana Menteri dia itu yang sudah menasionalisasi seluruh perusahaan-perusahaan minyak yang ada di Iran yang dikuasai oleh Amerika. Tidak, kalian tidak boleh menguasai ini. Saya ambil alih. Itu namanya Perdana Menteri Mossadegh. Mossadegh ini akhirnya berhasil menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak Iran di Iran yang punya Amerika. Diusirnya seperti kita. Freeport itu diusir. Amerika tidak boleh di sini. Kami lagi yang menambang emas. Itu contoh. Ini contoh. Atau di Rempang tidak boleh itu. Pasir kuasa ataupun nikel semuanya tidak boleh Cina, diusir oleh Mossadegh. Akibatnya Mossadegh ini digulingkan, diberikan lagi kekuasaan yang penuh kepada Shah Iran ini karena dulu adalah berbentuk kerajaan parlementer. Dan akhirnya apa? 1979 itu tahun 1953. 1979 mahasiswa yang pintar-pintar ini, yang pintar-pintar sedikit pada waktu itu baru, karena sama dengan di negara Konoha. Pada waktu Shah Reza Pahlavi itu berkuasa, pendidikan mahal, ada uang SPP, ada uang komite, ada uang pungutan, buku-buku macam-macam, mahal, elit-elitnya korupsi, sama dengan keadaan kita sekarang ini, uang sekolah mahal, apalagi ke luar negeri. Begitu Ayatollah Khomeini menguasai pendidikan gratis katanya, sangat gratis. Karena kalau gratis pendidikan itu orang berbondong-bondong, orang haus ilmu semua di situ. Karena yang mengusung, yang menjadikan Ayatollah Khomeini ini adalah mahasiswa yang pintar, mengusung Ayatollah Khomeini yang adalah seorang guru sebenarnya. Ulama itu seorang guru. Diusunglah, dibuat pendidikan gratis oleh Ayatollah Khomeini. Bukan sekedar itu aja. Energi gratis, karena itu hak hidup, hak dari bangsa ini, hak dari rakyat ini. Tidak boleh energi itu dipungut bayaran dari masyarakat yang mempunyai sumber energinya sendiri. Itu contohnya. Apa yang digratiskan lagi? Listrik. Listrik gratis. Hantamlah sehantam-hantamnya. Kenapa listrik ini gratis kan? Karena untuk pembuatan produksi-produksi rakyat, kemudian untuk penerangan-penerangan rumah, untuk belajar juga memerlukan listrik. Kalau listrik mahal, berbahaya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kita tahu harga bensin di sana berapa? 500 perak saja. Itu pun karena supaya ada pemasukan negara sedikit dari situ, dari rakyatnya. Selebihnya kan diekspor ke luar negeri. 500, kita bayangkan di sini 10.000. Artinya apa? Kalau seandainya goreng pisang atau nasi sebungkus di situ, kalau kita korelasikan dengan di sini, nasi sebungkus nasi Padang itu kan 20.000 atau 10.000. 10.000. Coba bayangkan. Kalau di sana berarti satu liter Pertalite. Kalau di sana 500 Pertalite, artinya nasi bungkus juga 500 perak per bungkus. Mewah mereka, dengan gaji sedikit mereka sudah mendapatkan barang yang banyak. Di sini gaji berjuta-juta, barangnya cuma dapat sedikit. Makan tekor tiap bulan, pakai pinjol online. Dan ingat lagi, di sana tidak ada pinjol, tidak ada bunga bank itu riba. Jadi kalau kita berusaha, tak ada riba di situ, tak ada bunga berbunga di situ, tak ada denda-denda serta di situ, tak ada pajak yang besar di situ. Itu sebenarnya yang membuat ekonomi rakyat ini hancur-hancuran. Rakyat itu diperas, tidak ada lagi. Sejak Ayatollah Khomeini itu yang dilaksanakan dia. Listrik gratis, pendidikan gratis, pajak kecil sekali. Karena dengan pajak kecil dan energi yang gratis ini, orang bisa berproduksi. Satu lagi, non riba. Tidak ada, banknya ada.
tapi memberikan pinjaman tak ada bunga. Coba bayangkan, banknya milik pemerintah. Yang memang itu fungsi bank itu untuk menghidup ekonomi. Jadi yang katanya Iran itu miskin, nonsen itu. Enggak seperti di Konoha, bunga bank tinggi, kemudian kejar-kejar debt collector, tidak ada, debt collector tidak ada di situ. Coba kawan-kawan tanya sama di Iran itu, adakah profesi debt collector, profesi yang merampok itu? Tak ada. Ini kuncinya, pendidikan gratis, energi gratis, pajak hampir nol. Dan tak ada riba di situ. Itu rupanya yang membuat Iran ini moncer sampai sekarang. Sekarang, apakah di Indonesia kita ini, kita bandingkan dengan negara kita, kita pernah sejarahnya mempunyai pendidikan gratis. Kapan? Saya terangkan sama kawan-kawan. Ini karena tidak dilakukan saja. Yang saya maksudkan pendidikan gratis itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai kuliah ke luar negeri. Itu gratis. Didanai oleh pemerintahan Iran. Catat sama saya. Pemerintahan Iran. Kita juga bisa melihat pada waktu Jepang selesai dibom oleh Amerika. Apa yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito pada waktu itu? Yang dia tanyakan dari semua kehancuran ini, data seluruh guru-guru yang ada di Jepang. Kita akan membuat pendidikan gratis. Sederhananya begitu. Dan kalau ada mahasiswa ataupun anak-anak Jepang yang ingin kuliah ke luar negeri, kita kuliahkan, kita ongkosi. Bukan hanya sekedar gratis. Kehidupan mereka di sana diongkosinya. Luar biasa kan? Karena kaisarnya tahu masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh kepintaran keluarga negaranya, generasinya. Bukan hanya untuk masa depan, untuk masa sekarang, untuk memperbaiki kehancurannya tersebut. Kita lihat sekarang apa jadinya Jepang setelah dia menimba ilmu ke luar negeri, mencuri ilmu ke luar negeri. Mereka datang berbondong-bondong kembali, orang-orang pintar yang disekolahkan oleh negaranya datang kembali ke Jepang membangun negaranya. Seperti yang kita ketahui sekarang, mobil di mana mobil Jepang yang tidak ada di dunia ini. Mereka menguasai otomotif, mereka menguasai alat-alat elektronik, televisi dan macam-macam sebelumnya. Kita juga bisa melihat sekarang apa yang terjadi di Cina. Di Cina bukan pendidikannya gratis, tapi disokong habis oleh pemerintahnya. Bagaimana cara mereka menyokong pendidikan gratis di Cina? Mereka mengkuliahkan mahasiswa-mahasiswa Cina itu ke luar negeri, kemudian diberikan subsidi. Bukan subsidi, diongkosi seperti Jepang. Apa tujuannya ke sana? Mencuri ilmu. Arti ini fokus terbesar mereka adalah masalah pendidikan. Balik kita ke dalam negeri kita. Iran sudah, Jepang sudah, Cina sudah, kita bahas sedikit kan. Di Indonesia lebih luar biasa dulunya kawan. Sangat luar biasa sebenarnya negara kita ini sebelum merdeka. Sesudah merdeka kita tahu pendidikan kita tidak ada yang gratis. Yayasan katanya dibentuk Nirlaba. Itu ternyata yayasan yang melaksanakan pendidikan ujung-ujungnya cari untung oleh pengurusnya, oleh yang punya. Yayasan sebenarnya tidak boleh ada yang punya. Tapi kenyataannya apa? Nanti kita lah berbicara lain kali mengenai yayasan ini. Yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang punya yayasan itu apa? Bahkan organisasi massa lagi. Oke, saya ingin memberikan sejarahnya dulu. Saya tidak mau mengagung-agungkan pendiri Nahdlatul Ulama itu. Tebu Ireng. Bagaimana kisahnya? Saya tidak melihat sendiri, tapi saya mendengar kisahnya bagaimana anak-anak dididik di pesantren Tebu Ireng dan juga di Sumatera Barat yang saya alami sendiri pada waktu kecil-kecilnya. Pendidikan gratis bagaimana maksud saya? Dan ini terakomodasi dari sebelum kita merdeka sebenarnya. Oh, apakah saya hidup sebelum merdeka? Tidak. Tapi cara-cara pendidikan seperti ini dilakukan dulu waktu kita dijajah oleh Belanda. Kita tidak bisa melaksanakan pendidikan gratis. Coba perhatikan ini. Tebu Ireng yang didirikan oleh Asahat atau kakeknya dari kakek Gus Dur, bapak dari kakeknya Gus Dur. Bagaimana orang menuntut ilmu di Tebu Ireng tersebut? Apakah dipungut biaya? No. Yang miskin malahan diantar ke situ, dikasih makan, dicukupkan gizinya, bukan hanya MBG. Sarapan pagi, sarapan siang, makan siang sampai makan malam, dicukupkan gizinya di situ. Anak miskin-miskin ini diantar ke Tebu Ireng itu. Oh, ada alasan menjawabnya. Yang punya Tebu Ireng itu mempunyai perkebunan tebu yang luar biasa di Jawa Timur. Iya, dia orang kaya. Untuk itu, kekayaan dia itu untuk mendidik putra-putra bangsa ini yang bernama pesantren Tebu Ireng yang melahirkan Nahdlatul Ulama sekarang itu. Awal-awalnya Nahdlatul Ulama itu tidak ada main-main tambang untuk mendapatkan uang oleh pengurusnya, tidak. Coba bayangkan. Nah, terkadang di situ ini lebih hebat lagi sebenarnya. Anak-anak yang kaya yang masuk ke pesantren Tebu Ireng itu tidak diwajibkan juga untuk membayar, tapi mereka boleh bersedekah. Artinya apa di sini?
Ada saling gotong royong, koperasi gotong royong yang ciri khas bangsa Indonesia. Ini luar biasa ini. Akibatnya apa? Keseluruhannya mendapat pendidikan. Ada yang menyumbang untuk biaya pendidikannya, ada yang mengambil yang datang ke sana diberikan santunan, beasiswa segala macamnya. Artinya saling isi mengisi. Kalau tidak cukup lagi biayanya itu, itulah yang dibandari oleh Tebu Ireng itu, pemilik Tebu Ireng tersebut. Dan rata-rata saya pelajari pesantren-pesantren di Jawa kemarin itu seperti itu metodenya, karena pusatnya memang di sana di Tebu Ireng. Cara-cara seperti itu dilaksanakan di seluruh pesantren. Ini catat, ini sebelum kita merdeka. Sekarang saya tidak tahu. Kabar-kabarnya udah lain ceritanya. Pungutannya besar-besar, uang masuknya macam-macam. Kalau dulu tidak ada diwajibkan. Tidak ada diwajibkan. Hanya rasa empati dari yang kaya-kaya yang masukkan anak-anak di situ. Karena itu diberikan pelajaran, dibuat pintar anaknya. Mereka berterima kasih, mereka menyumbang. Dan setelah keluar alumni-alumni ini, mereka juga menyumbang kepada pesantrennya. Kalau mereka punya rezeki. Luar biasa kita kan? Nggak ada itu dana dari Belanda dulu. Sekarang di Sumatera Barat, yang saya contohkan lagi. Di Sumatera Barat, mungkin di Aceh juga. Di Sumatera Barat, dulunya itu pusat-pusat pengajaran. Ini masalah agama memang. Pusat-pusat pengajaran itu ada di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau. Kawan-kawan tahu nggak? Kapan waktunya anak-anak muda pada waktu zaman penjajahan itu belajar? Diberi pelajaran. Seperti contohnya Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Ciditiro. Itu mulai dari maghrib sampai tengah malam. Bagaimana cara mereka mengajarkan? Itulah waktu-waktu mereka diberikan pelajaran agama. Gratis. Apa fungsi masjid, apa fungsi musola, apa fungsi surau di Sumatera Barat pada waktu itu? Ya tempat orang menuntut ilmu, tempat orang beribadah, mempelajari, hampir seluruhnya dipelajari. Bahkan silat. Tahu kawan bela diri, silat, karate, segala macam. Di Sumatera Barat juga diajarkan di surau-surau itu untuk membela diri. Kita diwajibkan mempertahankan diri, membela diri kita. Itu diajarkan di surau-surau. Ilmu juga. Tanpa, ingat nih, tanpa dipungut bayaran oleh guru-gurunya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya. Bagaimana ulama ini mendapatkan penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarganya? Mereka punya pekerjaan, petani, pedagang, dan lain-lain. Di siang hari, malam mereka mengajar karena ada ilmunya. Tujuannya satu, untuk membuat generasi ini pintar-pintar. Di Sumatera Barat rata-rata sebelum kemerdekaan itu kita tahu Buya Hamka, Agus Salim, Bung Hatta itu orang Sumatera Barat. Bagaimana mereka mendapatkan pelajaran awal-awalnya itu pada waktu muda-muda di surau. Nah, pada waktu saya sudah sekitar SMP, orang kakek saya itu seorang ulama juga, punya surau juga, punya musola juga. Jadi di sana musola dan surau itu kebanyakan milik pribadi. Dia yang mengongkosi, dia yang menerima sumbangan, dia juga yang membiayai kegiatan-kegiatan persurauannya itu, pendidikannya tersebut. Nah, saya mengalami sendiri. Saya sering tidur di situ, sering menginap di tempat surau kakek saya tersebut. Banyak itu orang-orang yang nindekos di situ. Jadi seperti pesantren juga, indekos di situ. Padahal dia belajar di sekolah agama di sana, di sekolah-sekolah SMA di sekitar surau-surau itu. Dia indekos di suraunya karena suraunya besar, ada macam-macam tempatnya, ada aulanya, ada tempat-tempat tidurnya, balai-balai segala macam, lengkap semuanya. Surau itu bukan suatu bangunan yang satu tempat aja. Jadi ada macam-macam. Di sana banyak yang menginap mahasiswa. Itu diongkosi oleh kakek saya. Mereka kebanyakan dari daerah-daerah yang tak berpunya, orang-orang miskin, ingin menuntut ilmu. Apakah ilmu agama atau agama biasa, ilmu biasa, mereka diongkosi. Kalau tidak makan, ini ada. Karena kebetulan beliau juga mempunyai harta pusaka namanya yang besar, yang dikendalikan dia, dipergunakannya untuk itu. Kalau kurang beras, ambil beras di sini, ambil padi di sini. Sangat gampang pada waktu itu. Kalau kurang, lagi ada kedai-kedai tertentu yang dijamin bisa dibayar dia nanti kalau ini diambil untuk kebutuhan suraunya itu. Jadi disediakan makan setiap malam, disediakan di surau tersebut untuk pembelajaran, kopi dan macam-macam. Itu yang terjadi di Sumatera Barat pada waktu itu. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah anak-anak ini lepas dari situ, yang saya tahu ini, setelah lepas, mereka terkadang datang sowan ke sana, memberikan sumbangan. Untuk siapa? Untuk generasi yang lagi nginap di sana, yang lagi menuntut ilmu di sana, di surau tersebut. Sama kan dengan pesantren Tebu Ireng itu? Hampir sama, membandari sama. Itu namanya kebijakan lokal kita. Kebijaksanaan lokal, kebijakan lokal, kebijaksanaan namanya. Itu yang terjadi selama ini sebelum kita merdeka. Namun apa yang terjadi setelah kita merdeka? Semuanya berbayar. Bahkan yayasan-yayasan yang dibentuk oleh ormas-ormas, saya tidak mau menyebutkan ormas-ormasnya, sebenarnya yayasan itu hampir mirip fungsinya dengan pesantren, hampir mirip fungsinya dengan surau-surau tadi. Non laba, malahan yayasan itu, pemilik yayasan seharusnya rugi.
Coba kita bandingkan dengan yayasan-yayasan sekarang yang bermitra dengan MBG, BGN, diberikan insentif 2.000 per porsi. Kalau dia satu SPPG, yayasan itu mempunyai satu SPPG, satu hari dia mendapatkan keuntungan 6 juta per hari. Yayasan katanya, bayangkan yayasan itu mempunyai 100 SPPG, 100 dapur, 600 juta per hari mendapatkan yayasan tersebut, per hari itu. Alasan membuat bermitra dengan yayasan ini tidak tepat lagi. Seharusnya yayasan itu yang berkorban. Seperti tadi, ada donatur, kurang nanti untuk menunya, dikasih oleh donatur, dikasih oleh yang punya yayasan. Itu tujuan, karena kita tahu MBG itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa, mencegah stunting. Kan itu yang terjadi sekarang, malahan tambah stunting, yang lain tambah gemuk. Ini ajang-ajang korupsi. Kalau saya teruskan nanti ujung-ujungnya korupsi. Pertanyaan kita, kenapa kita tidak adopsi cara-cara yang lama? Atau minimal, kita sudah merdeka, seharusnya seluruhnya itu gratis. Kita bercermin dari orang-orang yang sudah ada sebelumnya, yang sudah melaksanakan sebelum, atau kita bercermin kepada negara-negara yang telah melaksanakan pendidikan-pendidikan gratis. Gunanya apa? Ya, agar negara kita ini kuat. Bukan dengan cara memberi makan siang. Seluruhnya harus gratis. Bukan makan siang aja. Seluruhnya pendidikan, bahkan disekolahkan ke luar negeri, kan harusnya gratis. Agar apa? Agar masyarakat ini cerdas. Atau ada keinginan sebenarnya masyarakat ini tidak cerdas. MBG pun dikorupsi, pendidikan pun dikorupsi, semuanya dikurangi. Bahkan biaya pendidikan ini dikurangi lagi untuk Koperasi Merah Putih, untuk MBG. Tujuan kita apa sebenarnya? Apakah ingin membodohi masyarakat ini? Kalau ingin membodohi masyarakat ini, kalau masyarakat bodoh, pemimpin yang akan dipilihnya pasti orang yang bodoh-bodoh juga. Tidak ada masyarakat yang bodoh bisa melahirkan pemimpin yang pintar. Seperti MBS dikentuti oleh Trump, atau ada satu lagi itu yang pegang-pegang map. Apakah itu karena kita ini tidak dipintarkan, tidak dicerdaskan selama ini? Bisa jadi itu jawabannya. Jadi bagaimana caranya kita sekarang untuk membuat masyarakat ini cerdas? Satu, kita contoh aja Iran misalnya, gratiskan listrik. Dengan listrik nanti memasak pun pakai kompor listrik, gratis. Karena yang paling penting sebenarnya terakhir-terakhir, energi gratis, pendidikan gratis. Sebelum-sebelumnya kan harusnya makanan gratis, makanannya itu murah, agar tidak stunting. Kalau makanan murah, kompor gratis, kompor listrik sudah gratis, makanan murah terbeli oleh orang miskin, tidak perlu MBG lagi. MBG dihilangkan. Kenapa? Karena masyarakat sudah mendapatkan sumber-sumber makanan yang murah, bergizi. Karena untuk alat-alat pemasaknya itu, alat untuk menjadikan makanan itu, alat untuk mengangkut makanan itu dari energi kan. Masyarakat kan membawa semuanya itu alat, bahan-bahan pertanian yang akan dimasak dia itu kan pakai BBM. BBM-nya sudah rendah. Kemudian untuk memasaknya pakai kompor listrik yang gratis listriknya. Sehingga harga makanan murah terbeli oleh orang miskin. Anak-anak orang miskin itu pun bisa makan enak, bisa makan bergizi. Kenapa? Karena harga-harga bahan pokok itu sudah murah. Tidak perlu lagi MBG. Dari situ cara berpikir kita sebenarnya. Kemudian digratiskan seluruh pendidikan, digratiskan. Mau ke luar negeri diongkosi, mau di dalam negeri diongkosi. Kan itu sebenarnya yang seharusnya kita lakukan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita ini membelok-belokkan cara-cara pendidikan kita gratis ini? Dan kenapa kita tidak berusaha mencontoh Iran yang sudah membuktikan sekarang ini bahwa walaupun diembargo, walaupun katanya miskin, yang sebenarnya tidak miskin-miskin sekali, berdasarkan data fakta yang ada, mereka muncul menjadi bangsa yang pintar, yang bisa mengolok-olok Amerika dan Israel, yang bisa mencimee Amerika dan Israel, bahkan membodoh-bodohi Amerika dan Israel. Seharusnya ke sana kita berpikir, kawan-kawan. Itulah alasannya Iran itu pintar. Kenapa negara kita ini kok tidak sepintar Iran? Tapi kalau kita laksanakan seperti yang saya katakan tadi itu, negara kita kan jauh lebih pintar. Atau pintar-pintar bodoh. Tapi saya yakin, berikut ini, kalau ini didengarkan, cara-cara ini diadopsi oleh negara kita, tidak ada itu ras unggul, ras hebat, ras apa, semua manusia ini sama. Kalau diberikan pendidikan dan akses makanan gizi yang sama, dan cara-cara mencerdaskan yang sama, justru kita bisa bersaing dengan luar negeri kan? Itu keyakinan kita kan? Atau Anda tidak yakin? Terima kasih.